Hidup jamaah manaqib, hidup Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah cipratan dan aliran barokahnya yang mulia, dan tentunya kita banggakan bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu, dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala apa yang menjadi program-programnya beliau, harapan cita-citanya beliau, dan barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, putra-putri, anak cucu keturunan kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama-sama mendapatkan kemuliaan hidup oleh Allah. Amin Allahumma. Mulia di dunia dan dimuliakan di akhiratnya Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Untayan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah ketika sampai detik malam ini, di malam istiqomah, di malam yang penuh rahmat dan keberkahan, masih Allah takdirkan kita semua, masih Allah gerakan langkah kaki kita, masih Allah bawa dengan daya kekuatannya Allah untuk kita semua duduk bersimpu, berkumpul, berwajah di tempat yang penuh rahmat ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk nyantol dengan niat yang satu, bersama niat yang guru dan orang tua tercinta, tidak lain dan tidak bukan illahi anta maksudi, bersama-sama hanya Allah yang dimak. Waridho kamat lubi, bersama ridho Allah pula Allah membawa kita datang ke tempat ini. Kalau tidak adanya barokah ridho sebab taufik hidayah Allah, sulit rasanya untuk kita diberikan daya kekuatan untuk selalu istiqomah duduk bersimpu di majelis zikir yang penuh rahmat dan barokah ini. Betul atau betul? Semua sebab taufik dan hidayah dari Allah. Karena la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan semua sudah menjadi kehendak dari Allah. Kita semua datang bersimpu di tempat ini tanpa ada ridho dari Allah, tanpa ada kekuatan dari Allah, sulit untuk mendapatkan anugerah dan karunia seindah seperti yang kita rasakan saat ini, di mana kita masih senantiasa digerakkan oleh Allah untuk senantiasa mengistighfarkan kedua orang tua, memohon ampunan atas dosa-dosa kita kepada kedua orang tua,
memohon ampunkan dosa-dosa kedua orang tua senantiasa setiap malam minggu istiqomah kepada Allah. Setiap malam minggu pula lewat zikir manakib, terus menerus kita memohon ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita kepada guru-guru. Begitupun juga guru-guru kita pun senantiasa dimohonkan ampunan kepada Allah. Kemudian kepada sesama, dan dosa-dosa kita selalu mohon ampunan kepada Allah. Bulan ini adalah bulan Suro, orang Jawa bilang. Kalau bulan pemerintah disebutnya bulan Muharram, bulan di mana banyak kisah para nabi dan rasul yang mendapatkan kemenangan dan kelapangan oleh Allah di bulan Suro yang penuh rahmat dan barokah. Betul? Bagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan Nun, mendapatkan pengampunan oleh Allah tatkala Nabi Yunus mengucapkan dan bersujud di hadapan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini yang selalu diamalkan oleh jamaah manaqib, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku yang selalu menzalimi diri dengan dosa-dosa. Sadar Nabi Yunus di saat itu bahwasanya tiada yang dapat mendatangkan ridho daripada rahmat Allah kecuali pengampunan dosa dari Allah. Maka jangan pernah bosan. Kita tumbuhkan senantiasa keyakinan di dalam hati setiap malam minggu mohon ampunan dan terus mohon ampunan atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa kedua orang tua kita, atas dosa-dosa kita kepada guru-guru kita. Bisa jadi ilmu banyak, pengetahuan numpuk, kadang ilmu tinggal ilmu, pinter tinggal pinternya. Kalau bukan sebab barokah, niscaya kepinteran itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Betul, betul. Tapi kalau sudah ada barokah, jangankan ilmu banyak sedikit, kalau Allah ridho, Allah berkahi ilmu itu, niscaya akan memberikan manfaat kepada sesama dan orang banyak. Insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah. Alhamdulillah. Bagaimana di bulan Suro ini juga Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panasnya api. Namun ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Engkau Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolongku. Dan ini pun yang selalu diamalkan oleh jamaah manaqib setiap malam minggu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Di saat itu api yang begitu panasnya langsung diademkan sebab rahmat dan ridho dari Allah. Betul, betul. Dan bagaimana ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, Nabi Musa di hadapannya Laut Merah, di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya, tidak ada tempat untuk bersandar, hanya Allah yang diharap pertolongannya. Seketika itu pula Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Seketika pula tongkat itu terbelah, lautan itu terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa beserta umatnya mendapatkan keselamatan sebab rahmat dan ridho dari Allah. Itu pun terjadi di bulan Suro, di bulan Muharram saat ini. Kemudian Nabi Ayub Allah sembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Bahkan di dalam sebuah kisah Nabi Ayub alaihissalam, penyakitnya borok sekujur badan. Kalau wudhu, belatungnya itu ditaruh dulu, habis wudhu belatungnya ditempelin lagi kepada boroknya. Saking ridhonya, di
tidak menolak apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun di bulan Suro ini pula Allah cabut, Allah sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub sehingga mendapatkan kesempatan bisa sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Yakub Allah sembuhkan dari kebutaannya. Tatkala Nabi Yakub kehilangan anak yang paling dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini paling tampan di dalam kisahnya, tetapi ditakdirkan oleh Allah dia harus diiringi oleh sekian banyak saudaranya, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke sebuah sumur yang gelap gulita. Dan di bulan ini pula, di bulan Syuro ini, diangkat, diselamatkan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai rahmat dan ridho dari Allah. Ayahnya Nabi Ayub kehilangan Nabi Yusuf, sehingga terus menangis berdoa kepada Allah sampai mengalami kebutaan. Dan di bulan ini pula Allah cabut penyakitnya, Allah sembuhkan dari kebutaannya. Di bulan ini memang bulan yang penuh rahmat dan barokah. Beruntung kita. Di bulan Suro, bahkan di bulan-bulan, setiap bulan banyak sekali rahasia, kisah-kisah para nabi dan rasul, para kekasih Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Terus kita semua selalu digerakkan oleh Allah di dalam istiqomah, sebab barokahnya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Kalau bukan sebab barokah sulit. Ngandelin amalan-amalan yang mana? Betul? Ngandelin sholat-sholat yang mana? Ketika kita baca kalimat sholat di situ, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Untuk masuk kepada lillahnya ini yang sulit, betul? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Kadang kita ibadah masih diri kita yang diaku, betul? Sholat kadang merasa dirinya sholat, sedekah merasa dirinya yang sedekah, betul? Padahal segala daya dan kekuatan adalah daya kekuatan Allah. Dan ini yang selalu diajarkan, yang selalu ditanamkan, yang selalu ditancapkan oleh guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dalam sebuah surat di dalam kitab suci Al-Quran, surat An-Nasr, Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka terlihat umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Jamaah manakib berbondong-bondong datang ke Ponpes Al-Baghdadi, berarti di sini ada pertolongan Allah untuk membawa kita selalu mendekat dengan Allah, untuk menyampaikan cinta kita agar diterima di dalam cinta kasih sayangnya Allah. Maka kau lihat umat berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka pujilah nama Tuhanmu, subhanallah. Puji
puji nama Tuhanmu dan segeralah memohon ampunan kepadanya, sesungguhnya innahu kana tawwaba, Allah maha mengampuni dosa. Jelas ketika kita melihat berbondong-bondong umat didatangkan oleh Allah untuk berzikir, mengagunkan asma Allah, untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah, untuk disambungkan ruh kita bersama ruhnya al-ulama warasatul anbiya, beliau yang kita cintai bersama Abah Kiai Haji Junaidi al-Baghdadi. Bahkan oleh beliau disambungkan dengan ruhnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, bahkan disambungkan dengan ruhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap malam minggu kita dimakmumkan oleh beliau, guru dan orang tua tercinta. Semoga barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, dan anak cucu keturunan kita pun sama-sama Allah jadikan orang-orang sebab barokah yang diangkat derajatnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dari itu mari kita awali dengan membaca sholawat bersama-sama. Setuju? Agar hati yang masih gelisah diademkan oleh Allah. Karena kita ini harus datang dengan penuh bahagia, dengan penuh suka. Jangan datang ke majelis zikir merengut. Ayah begitu. Sebab naon? Sebab diuk madiuk di majelis zikir ngan hutang di bawah-bawah, masalah di imah di bawah-bawah. Betul, ulah di bawah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan-kesulitan kita ini ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan kita ada kemudahan. Sampai 2 kali Allah bilang, sulit mungkin ekonomi, sulit mungkin diuji dengan masalah rumah tangga, tapi Allah masih memudahkan untuk kita setiap malam minggu istiqomah berzikir dan senantiasa diajak mendekat kepada Allah. Alhamdulillah. Berarti di antara segala kesulitan yang kita rasakan, masih Allah mudahkan untuk senantiasa beribadah mendekat kepada Allah. Tidak sedikit orang yang duitnya banyak, pangkat jabatannya tinggi, tapi sulit untuk bisa menjadi hamba yang diistiqomahkan. Betul? Alhamdulillah. Maka dari itu mari kita selawatkan bersama-sama. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma lumila
Syekh Abdul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Semoga barokahnya guru dan orang tua tercinta senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Sebab barokahnya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita sama-sama, keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita masing-masing sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Dan tiada lupa 10 Agustus 2024 nanti kita akan menyambut acara Haul Akbar di Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan ini. Mari kita sambut Haul Akbar ini dengan rasa gembira, dengan penuh bahagia. Kita sama-sama menghaulkan ahli-ahli kubur kita bersama, insya Allah. Semoga kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah. Sebab barokah guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.